Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Reza dari Mindray, distributornya ITS. Ini Sinovac L5 yang udah ada di sini ada 2 unit. Ini tambah lagi 1 unit dengan modul neonet. Jadi udah bisa neonet. Nah, modul neonet ini bayi ukurannya paling minimal tuh 300 gram. Udah bisa 300 gram sampai 3 kilo. Nah, dari 3 kilo sampai 20 kilo itu diperuntukkan untuk pediatrik anak-anak. Lalu dari 20 kilo sampai 140 kilo adult atau dewasa. Lalu pertama di sini ada port ekspirasi. Ekspirasi itu dari pasien kembali lagi ke unit alatnya. Lalu ini inspirasi. Jadi dari inspirasi masuk ke chamber di sini, bisa dilihat di sini breathing circuitnya. Terus dari chamber keluar di tengah-tengah baru masuk ke sini ke pasiennya. Nah, dari pasien yang warna putih ini lagi baru balik ke ekspirasi. Lalu di sini ada untuk port nebulizer. Nebulizer di sini. Ini nebulizernya. Terus ini O2 sensor. Ini yang 1 tahun sekali harus diganti karena expired 1 tahun atau 1 tahun setengah, tergantung pemakaian. Terus di belakang ini ada namanya flow sensor yang biasanya 1 tahun setengah atau 2 tahun harus diganti juga. Lalu ada humidifiernya juga, ada chambernya juga. Jadi kalau kita memakai untuk chamber neonet, berarti breathingnya juga harus neonet gitu. Nah, kita langsung ke unitnya aja, cara pemakaian SOP-nya ya. Nah, sebelum dinyalakan, terlebih dahulu dipasangkan ke oksigen O2-nya atau medical air di sini. Sama jangan lupa stop kontaknya dinyalakan. Nah, ini kan berhubung humidifier juga memakai listrik, tapi dia nggak usah ke di sini, tapi dipasangkan di belakang stop kontak, di belakang unit ada stop kontaknya. Lalu kita coba hidupkan. Ini tombol on off-nya. Ini display untuk dia menggunakan aliran listrik, ini menggunakan baterai. Ini lagi proses inisialisasi. Nah, pertama kali display muncul seperti ini. Ini belum bisa digunakan. Pertama kalinya itu harus di sistem cek. Caranya semuanya harus ditutup, diblok semuanya, baru kita pencet sistem cek seperti ini. Nah, di sini ada panduannya. Connect ada auto. Pasangkan breathing circuitnya. Please kontak air dan O2. Udah dipasangin dua-duanya. Terus pencet and the block earpiece. Earpiece itu ini. Ini namanya earpiece. Nah, ini blok harus diblok, tapi nggak usah pakai tangan lagi. Kalau ventilator yang lain mungkin masih pakai tangan, kalau kita udah ada bloknya sendiri, gitu. Jadi nggak usah repot-repot lagi. Nah, di situ after that select OK, pencet OK. Gitu. Jadi untuk kalibrasinya, kalau Mindray dari atas sampai bawah udah nggak perlu diapa-apain lagi. Lalu di sini nanti ada leakage ini kebocoran pada selang atau breathing circuit. Nah, ini dia tidak boleh melebihi dari 300 ml per menit kebocorannya. Jadi kalau 300 ml per menit lebih dari itu berarti kebocorannya sangat tinggi, mempengaruhi nilai-nilai yang masuk nantinya. Lalu ini ada tes selang. Nah, tes selang ini berfungsi ketika memulai start ventilator, kita harus memasangkan ini dulu sebelum dimasukkan ke pasien. Nanti kalau nilainya udah stabil, baru kita copot tes selangnya, baru kita masukkan ke pasien. Lalu ini ada namanya flow sensor untuk neonat bayi atau disebutnya juga proximal sensor. Ini juga biasanya pemakaian 1 kali pakai buang, tapi kalau misalnya mau irit ya bisa sampai 2 kali atau 3 kali. Kalau pakai 10 kali, Bisa. ya mana Yayan? Sterilkan. Ya lagi ketemu dokter Pian nih. Mas minta Jun beliin itu Mas, aku udah bilang. Ini ya? Kena air semua soal kita. Iya, kalau misalnya dia lama dipakainya sampai seminggu atau lebih, dia nggak naik kan? Iya. Di sini kan bisa rusak ininya. Gitu. Jadi minta 2 saya. Murah kan? Murah kok. Murah 2 juta. Terus ini untuk breathing circuit ini kita bisa pakai breathing circuitnya tipe apa aja. Nggak harus merek yang Mindray atau nggak harus merek yang Gentek, merek yang lain bisa, asalkan disesuai dengan masukannya. Dari inspirasi masuk ke chamber keluarnya lagi earpiece terus masuk lagi ke sini. Gitu. Semuanya bisa.
Nah, yang harus diperhatikan kalau misalnya ininya sampai masuk ke dalam proximal sensor atau full sensor bayi, berarti ininya nggak dibuang. Nah, ininya tuh harus dibuang. Nanti kan di sini ada menimbulkan air. Iya. Dibuang sih. Ini harus dibuang. Terus yang ini juga, ini kan tinggal diputar. Ini harus dibuang sama di belakang water tap yang di belakang di sini. Water trap yang mana? Nah, di sini. Jangan ini nggak pernah dibuang. Ini, Cuma Bu. pencet dari bawah aja kan sebenarnya. Mana sih? Oh. Lihat ini apa itu? Ini juga. Ya, ini kan Gak buangnya kelihatan, kan. gak kelihatan. Nah. Yang Jangan mana, pakai yang ini, mana? Nih, ini Ya kayak gimanain? gini. Tekan. Terus itu Nah, putar-putar. dibuang ya. Ini gimana Mas? Tunggu Mas, ini gimana? Ini kalau gini. Ini Tadi di... di. Aku buang yang sini barusan. Sama- Ini gini. Ya. Nah, terus Udah yang itu lagi demo dia. iya langsung itu tuh langsung 2000. Apa Ya kan? nih? Langsung 2000. Bocoran. Kebocorannya karena dibuka itu. Oh. Tapi kalau ada air di keluar gitu berarti nanti muncul kebocoran di situ. Enggak, kalau ada itu mah. Oh. Kalau udah Kita retry lagi ya. Kalau udah di Maafin ya. Paling dari sini sampai sini 3 menit sih. Kan paling lama itu ini O2 sensor test 120 detik Iya. itu 2 menit. Jangan lupa ininya juga kabel heater wire sama kabel temperaturnya juga dipasang. Lalu ini ada tombolisasinya. Kita sembari menunggu, saya jelasin kalau fungsinya tombol yang ini dia untuk ngelok touchscreen-nya. Jadi kalau misalnya udah kita pencet ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau O2 suction, jadi sebelum di suction kita harus pencet O2 ini biar O2-nya 100% murni. Ini nebulizer, tinggal dipencet nanti diatur waktunya. Ini inspirasi hold, jadi inspirasinya nggak keluar, ditahan. Ekspirasi hold, jadi ekspirasinya tetap keluar dari pasien, tapi ininya nggak ngebaca. Gitu. Kalau manual breathe, dia inspirasi sama ekspirasi hold ngasih, tapi cuma satu hentakan gitu. Jadi harus dipencet berulang kali, tek tek gitu. Lalu ini ada tombol untuk silent alarm selama 2 menit. Terus alarm reset, ini alarm setup, ambang batas atas, ambang batas bawah di sini diaturnya. Ini di standby-kan kembali. Ini freeze, kalau freeze itu gelombangnya berhenti, tapi parameternya tetap berjalan. Ini tombol menu. Lalu ini ada knob untuk rotari putar kanan kirinya. Kalau ngecilin suara venti bisa nggak? Bisa. Nanti kita masuk menu habis ini. Lalu di sini ada display, nanti ketika alarm dia akan berwarna merah atau kuning. Kalau kuning itu sedikit lagi mau alarm. Nah, kalau untuk kita pasien dewasa, kita yang paling bawah ini nggak dipakai ya neonatal flow sensor, nggak apa-apa, biarin aja, cancel aja. Tapi kalau untuk pasien bayi, nanti kita wajib kita buru-buru copot, langsung pasang di sini, baru pencet OK gitu. Detik lagi. Jangan lupa juga jangan sampai ada yang terbuka ininya. Nanti liftnya gede banget. Nah, berarti ininya jelek. Nah, ini kan konfirmasi, kita lepas dulu ininya, masukin di sini, kita pencet OK. Masukin. Tuh. Oh, nggak ngebaca dia. Dibuka, maaf, ini nggak boleh dipasang. Intinya gitu ya, udah pada tahu kan, tapi pemakaian ini, ya udah kita exit aja. Nah, pertama di sini ada new pasien di sini. Terus kita pilih pasien, kategori pasiennya dewasa, anak-anak atau bayi. Itu misalnya bayi neonat. Terus ventilator tipenya invasif atau non invasif, gendernya male atau female, terus berat badannya berapa. Itu. Ini sampai 0,3 kilo. Nah, kalau kemarin kan kita masih menggunakan tinggi badan ya. Kalau ini udah saya rubah ke berat badan murni aja sih.
misalnya 2 kilo. Oke. Terus pilih ininya, apa sih namanya, modenya, misalnya pressure assist control, kasih O2 nya berapa, ini semuanya udah ditentuin. Baru habis itu pencet start. Nah ininya kan tadi udah dilepas ke sini, dipasangin, baru di start ventilation. Nah kayak gini kira-kira. Lalu kalau kita mau lihat secara keseluruhan parameternya ada 22, kita pencet ke value-nya. Di sini bisa kebaca PPIP-nya, terus minute volume-nya, terus oksigennya berapa gitu. Di sini kan oksigennya 40. Nah, di sini nggak boleh jauh-jauh dari 40. Pokoknya ambang batasnya itu 10%. Kalau 40 berarti 10% dari 40 berarti kan 4. Ambang batas atas 4, ambang atas bawah 4 berarti 36 atau 44. Gitu. Lalu kalau misalnya kita mau ganti mode gimana? Langsung aja nggak apa-apa. Misalnya ganti mode ke pressure CMV. Langsung kita setup seperti ini, langsung kita cek oke aja gitu. Nah, kalau di mode CMV ini, ketika ada pergerakan nafas dari pasiennya, dia akan kelihatan biasanya warna merah, nah kayak gini. Gitu. Itu tandanya berarti dari pasiennya. Terus di spirometri ini juga ada gambaran lungnya, paru-paru, bloodnya. Nah terus kadang-kadang kan kalau malam kan suka ini ya alarm ya, gimana cara aktifin atau matiin alarmnya? Kita pencet alarm setup. Nah di sini kalau misalnya minute volumenya ini kan 0,30, nah ini kan 0,24 nih, ya udah diturunin aja nggak apa-apa. Sampai ada batasannya sih, jangan terlalu turun juga, sampai 0,20 low-nya gitu. Baru nanti dia nggak bakal alarm lagi. Nah ini kita freeze. Nah ini kan udah nggak bisa diapa-apain nih. Baru Freeze tuh alarmnya tetap berjalan, cuman ini doang. Terus kita lock, ini baru nggak bisa diapa-apain. Oh, Nah freeze gimana nggak bisa cara diapa-apain. kalau freeze-nya kalau selesai kayak gini diaktifin lagi freeze-nya. Terus gimana caranya udah kayak gini mau pasang nebulizer? Ini kan udah ada nih nebulizernya nih. Ya udah kita pencet nebulizer di sini. Terus kita kasih time-nya, waktunya. Ini 1 menit sampai 1 jam. Pencet oke. Oh, ini tuh. Mana? Oh di sini ya. Ini masuk ke sini dia. Kita lihat aja. Nah. Kalau mau matinya lagi tinggal pencet ini aja. Iya, biasanya kan ada yang kayak gitu. Buat ngasih obatnya di mana tuh nih? Iya. Harusnya ada, ini kan dari Oh iya. karyanya Kan, ya? iya ya. Ya kan? Ada. Ada kok ininya. Hmm. Kita kasih 2 juga untuk pemasangan nebulizernya. Itu sih kalau udah selesai digunakan baru kita ke standby lagi gitu. Nah sampai sini ada yang mau ditanya? Sebenarnya sih SOP-nya kayak gini aja. Jangan lupa dipasangkan ditaruh airnya juga. Ada yang mau nanya nggak barangkali gitu? Kalau suaranya dikecilin banget nggak bisa ya? Bisa. Lu mau ngapain? Ntar kalau pasangnya apa? Tiba-tiba pagi-pagi udah biru. Kalau untuk nebu dewasa anak bisa ya? Paling ini sih menu, terus sistem, ventilator, ini ada key volume. Terus ada Oh, cuma 1 ya? Mas tadi gimana yang karena pepiknya nggak bisa tinggi? Ya, Pertambahan PX ke delta PX itu ya coba udah diganti kan? Ini udah gua ganti nih. Coba di dokter yang kemarin gimana nih? jadi kasus kemarin itu wait. Nah, ini kan masih delta PX nya. Tadi kan ins nih, gua PX. ganti. Ah. Tadi kan PX nih. Tadi PX diubah ke delta PX ke PN dulu. Awalnya PN dulu kan. Coba. PN itu kan awalnya 15 sama 15.
20. Terus pipnya Pipnya misalkan 5. Walaupun pip 5, P-ins 20, tapi di mode P-ins gak delta P-ins itu tetap 20. Yang ditanyakannya itu kenapa nggak ngejar 25? Yaitu karena si dokternya kan udah ketahuan kemarin pakai mode P-in. Karena di mode P-in peak per peak itu pertambahan hasil dari 20 tambah 5. iya itu balik lagi ke dokternya sih. Iya. Enaknya gimana, paham ke dokter. Yang intinya kalau dari teman-teman perawat sih harus ngerti. Harus ini ya. Iya, ini pakai mode PN atau delta PN doang. Kalau Pokoknya delta- gini sih, kalau misalnya ada yang nggak ngerti, misalnya ini IE itu kan inspirasi sama ekspirasi kan. Kalau misalnya di ventilator ada time inspirasi, tinggal dirubah. Misalnya menu, terus sistem ventilator, nah di sini ininya digantinya. Kalau di ventilator lain kayak time inspirasi nih, di yang E5 yang lain. T-ins kan. Iya, T-ins. Nah misalnya kita rubah mau 1:2 baru ngeliat ini. Tapi tadi gua rubah sih, udah gua rubah sistem ventilator jadi langsung ke IE. Jadi ngeliatnya di sini langsung bandinginnya gitu. hasilnya sama juga. Hasilnya sama, cuman penamaannya aja sih yang berbeda. Tapi Gitu. kalau terinspirasi dia bukan 1:2, cuma berapa tadi Oh. Coba Saya ketinggalan teman. ini kan mode di PN ya, delta PN tambah PIN otomatis pasti jadi 20 peaknya. Karena delta PIN itu Pepiknya ya. ya, peak itu PIN tambah PIN kalau di delta PIN. Tapi kalau misalkan di mode Pins. biasa diatur 20, ya tetap 20 PIN-nya gak akan mempengaruhi. Itu kalau di mode pins. Coba di mode pins Di gimana? mode pins ya. Coba. Ini misalnya Kan ini masih delta peak nih, ini 15 kan tambah delta 5 pins kan. 20. Standby. Balik ke ini dulu, menu ventilator. Balik ke mode pins. Tadi delta. Tadi delta. Nah tadi kan ada deltanya nih, delta pins. Kalau ini pins doang gitu. Menjadi tetap 20. Nah ini cuma 20 gitu. Tadi kan 15 sama 5 20. Kalau ini 20 tambah 5 harusnya kan 25 kan. Tapi kalau pins itu tetap 20 gitu aja. Oh, kalau delta baru sama gitu ya. Oh, yang membedakan delta. Delta ya. Oh, Coba Jangan deh. lupa tuh ada tanda itunya segitiganya itu. Coba lagi tipnya di angka 10. Nah itu tuh deltanya tuh. Bentar. Tetap pinsnya kalau pins ini nggak ada delta harus tetap 20 gitu. Peaknya tetap 20. Tapi kalau misalnya dia ada delta diubah mode delta jadi 30 dong. tambah aja peak per peaknya. Lalu di sini kan ada ini ya. Ini kan 60 nih, O2-nya nggak bacanya. Ini ada 67, ada 53. Ini batas ambang bawah, batas ambang atas gitu. Ini juga ada 7,9. Tidal volume ekspresinya 2,8 atau 7. Itu batas ambang bawah atau batas ambang atasnya. Terus biasanya gini, kita standby lagi. Ketika sistem cek ada yang bermasalah kayak expirasi valve sensor atau expiration valve test pada valve kan. Nah, langkah pertama itu kita cek breathing circuitnya, kita cek ada yang benar-benar bagus terjadi kebocoran atau tidak. Itu pertama. Kalau misalnya udah breathing circuit baru kan nggak mungkin bocor tuh. Ya udah kita buka flow sensor ininya. Nah, kita tarik seperti ini, kita tarik ininya, kita bersihkan pakai alcohol swab atau direndam di alkohol selama 5 menit, habis itu diangkat lagi. Baru habis itu kita coba sistem cek ulang, tapi di restart dulu. Tapi kalau misalnya ini udah dipastikan nggak ada kebocoran, ini udah dibersihin, kita sistem cek masih ada bermasalah, baru kita masuk ke menu, baru kita kalibrasi. Kalibrasi cuma ada 2, flow sama O2 di sini. Oh, Gitu. berarti si atas sama bawah nggak usah. Nggak usah, ini kan zeroing kan cuma hanya untuk menstandarisasi, sama touch kan touchscreen doang. Ini kalibrasi flow, kita kalibrasi atau kalibrasi O2, kalibrasi udah. Selebihnya udah pasti bisa gitu. Kalau misal dari situ nggak bisa, nanti baru telepon teknisinya gitu. Pasti masuk sistem tadi ya. Masuk ke menu, langsung kalibrasi di sini. Oke. Menu langsung kalibrasi. Programnya apa yang berdua-dua itu ya? Cuman 2, flow sama O2 gitu. Tapi ininya Pasti harus dulu. masuk ke di blok gitu. Sama nggak ada yang terbuka gitu. Tadi yang masuk Dari tabel enggak itu
Kenapa? Dari troubleshoot misalkan di lapangan nih ada troubleshoot misalkan O2 flow oksigennya kosong, dipraktekin gitu maksudnya. Macam-macam alarm troubleshoot. Alarm Coba deh. punya high minute flow Coba. apa yang tiga koreksi? Itu pasang dulu gitu. kan. Pasang lagi ke selangnya. Oh, sininya. Iya, ke selang. Tuh kayak tadi tuh Nah, disconnected disconnect. kan. Berarti yang itunya nggak nyambung. Dia tadi nggak nyambung kan? Pasti ada. Pasti tuh disconnected. Apa Coba nih? masukin lagi. MP2 low mah nggak apa-apa ya? Ya kan kebuka. Enggak, itu bocor. limitnya kalau yang itu. Terus ada lagi yang kemarin tuh Nah, kasusnya. gini. Kalau MV too low berarti minute volumenya rendah kan? Nah, tandanya pertama terjadi kebocoran yang pertama, kedua ininya enggak terpasang, ya kan, lepas atau seperti apa. Ketiga, memang dari pasiennya. Jadi bisa diginiin dari alarm setupnya Bu Ida. Ya. Tinggal diturunin MV low-nya. Ketinggian. Ketinggian atau keturunin gitu. Terus ada lagi tube disconnect. Tube disconnect berarti ininya nggak terpasang. Ya. Pasti. Atau kalau ETT itu jangan lupa teman-teman dislokasi ETT. Oh, itu benar. low minute volume juga. Enggak, itu masih jalan kan? Masih jalan. Berarti namanya di set alarm ya tadi ya. Nah, O2 supply pressure low, oksigen berarti oksigennya Habis. habis atau nggak terpasang. Habis antara habis yang paling sering Nah, habis. yang paling sering habis, pasti O2 supply gitu. High minute volume. Di itu berarti. Alarmnya. Alarmnya berarti udah tinggal ditinggiin kalau high minute volume. Atau bisa Flow juga sensor. terjadi ini apa flag. sih selang apa sih Ada namanya? flag di ETT Oh, atau flag. selangnya terjepit. Terjepit. Jadi nanti akan muncul dia ini. Aduh, rusak gak ya? Ini Iya, itu loh. Yang paling sering itu 1000 loh, Mas. Ini kan. Nah, habis Air. ngisi air Ya. lupa Iya. tutup. Nah. Apa alarmnya itu, Bang? Low nanti. Biasanya MV Enggak, low. disconnect. Apa tuh? Tuh. Intinya paling di sirkuitan aja sih. Terus ada lagi yang neoflow air reverse tuh. Misalkan kepenuhan air. Sebenarnya nggak harus ini sih, nggak harus bingung juga karena Mas Yayan udah jago lah intinya. Uap. Tinggal telepon Mas Yayan aja sebelum telepon ke saya, Mas. Paling sering sih uap tuh. Karena dia anak bujang, jadi kalau malam susah dihubungin. Susah ya? Tidur. Hmm. Paling sering ini kan kalau misalkan di bayi L5 itu artinya neoflow air reverse itu ada air. Iya. Nah, kalau misalkan ada air kan kemarin udah pengajuan tuh ganti aja dulu yang ada airnya pakai yang baru. Nah, yang Iya. ada air di CSSD-in, bersihin CSSD, buang airnya kayak gitu. Terus ada lagi neoflow overload. Artinya airnya sampai masuk ke sini. Nah, itu yang paling khawatir. Harus ganti Rusak. modul. Ini ganti modulnya Ganti sih, modul Pak. 5 jutaan. Tadi Gitu. makanya diliatin kan sisi mana aja yang ada airnya buang-buangin. Terus di water trapnya dibuangin kalau misalkan penuh. Nih, ini kalau gini juga jangan terlalu penuh juga kan ini sebenarnya Iya. segini aja. Tapi Yang katanya terlalu permintaan manis dokter Teddy ya, katanya seharusnya segitu Enggak, harus itu segitu. penguapannya di banyak kalau Iya. ada banyak air tuh. Kalau Tapi penguapannya suhunya lebih tinggi. banyak nanti dia akan cepet ini. Iya. Oh, Suhunya masalahnya. Iya. 37,5 pasti kan penguapannya evaporasinya Benar. cepet. Oh. Paling pas observasinya rajin Kalau dewasa mah jarang kayak gini ya. airnya di water trap. Lembab. Terus kalau misalnya ini lagi expiration valve sensor sama expiration valve-nya pilot nih. Ininya di belakang ini, Mas. Mas Yayan. Iya. Itu setiap kalau misalkan turun dari lantai 6 diusahain laporan aja dulu biar Iya. dibersihin flow sensornya. Ya. Jadi kalau ventilator habis pakai si A, mulai pakai si B, jangan lupa lapor ke teknik IT ya. Ini teknik malam-malam PTS. gimana? Hah? Buka sendiri aja. Ganti Buka sendiri dilap pakai alkohol swab. Iya, dilap. Dalamnya itu. Dalamnya doang yang tadi dibuka ini loh. Tapi kalau pagi sore mah kan ada dia nih, Bisa. maksimal aja pekerjaannya. Nah, biasanya kan kalau di atas di lantai 6 yang bekas COVID ada vent 3. Ada. Kan? Ya udah berarti tinggal di konsepnya kayak gitu. Ininya Coba dibuka lagi. dibuka. Ini saya dulu, Mas. Nah, dibukanya ininya dibuang seperti ini, baru ditarik. Nah, ini dia apa? Nah, yang ini yang merah. Ini kan Itu flow sensor. ada tanda panah ke depan nih. Ya udah gini aja. Tarik, Mbak. Buka potongnya mahal ya? Ini guys, harganya nih mahal, guys. Iya, mahal. 6,5 juta ya, guys. Jadi jaga baik-baik. Ini dibersihin, terus ini juga pakai swipe aja. Ini jangan lupa, terus sama ininya. Dilap. Karena iya. kan dari pasien kan masuknya ke sini doang. Jadi ini yang harus di ini. Mas Gus dulu, masukin Mas. dulu. Mas, Di bawah. satu kali COVID itu jus. Nah,
tinggal ditekan. Jatuh. Enggak. Terus masukin lagi. Coba masukin, Mbak. Nanti bagus habis itu ngerjain. Nah, Bisa. Terus tadi juga ada arahan lagi sih dari dokter Tian, kalau seandainya yang 2 yang lama itu masih standby, yang ini jangan dulu dipakai Enggak, ini tetap di sini. karena ini alat pinjam. Oh iya. Ini buat yang ketiga aja. Iya. Tapi kalau misalkan yang 2 udah full baru pakai yang ini. Bukannya tadi di ini. Coba Ian, Alfian bagus. Alfian katanya mau nyobain. Enggak, udah kok, Bu. Bisa nggak Ian? Bisa, udah. Ini alat mahal Ian. Tahu. Udah terlalu lama jangan. Ini pakai. Takut nih. Bisa gue nggak ngerti. Wow. Buatan ketiga kalau abu-abu dipakainya buat tebu. Hah? Kenapa? Kalau ada yang abu-abu tetap dipakai juga. Nggak ngerti. Ini Mas Reja, kalau misalkan yang ini lah sering perawat tanyain, bisa disetting kan komedinya. Komedi ini udah otomatis. Udah sampai ke lem ini. Jadi yang walaupun si embunnya banyak, kalau misalkan sekiranya kepanasan matiin aja dulu 3 menitan, terus suhunya turun juga. Iya. Kalau yang ini kan tipe tertinggi nih, udah gitu tahun ini juga tahun ini dia udah otomatis gitu. Jadi kalau misalnya airnya agak banyak, pasti penguapannya agak lebih banyak juga. Iya. Mas Reza, ini filternya itu berapa sampai berapa mikron sih? Bakteri filter Bakterial ya? filternya, kan maksudnya gini loh, kita kan nggak tahu nih. Banyak pasien kita pakai di unit COVID. Nah, aman nggak sih buat itu, kan belum ada yang bisa jawab tuh, maksud saya. Cukup dengan itu aja, dibersihin pakai alkohol aja cukup apa gimana? Kan berarti ini ada dua filter. Kalau buat COVID harusnya dipakainya di sini ya. Iya. Ada Di apa namanya, di ekspirasi, bukan di inspirasi. Iya. Tapi di ekspirasi. Pertama ada filter dari inspirasi di sini, ekspirasi filter pertama, terus keduanya lagi filter yang ini. Di dalam itu. Ini kan filter flow sensor, Iya. itu namanya filter gitu. Nah, itu kan nggak mungkin ganti, kan mahal itu mah. Kalau yang ini nggak mungkin Ada ganti. gantinya. Tapi kalau yang ini, Ya itu mas sekali. kalau ini ada gantinya satu, ada gantinya satu. Yang punya Ada juga. pegang spare part-nya. Ada spare part-nya satu, pokoknya satu unit dapat satu. Gitu. Dan harus diganti ya sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun sekali. 2 tahun sih penjadwalan. Oh. Karena ada dari arahan dari corporate juga untuk penggantian spare part manufaktur kayak gitu 2 tahun. Oh, iya. Oke, lanjut lagi. Gitu aja sih. Terus apa lagi yang mau ditanyain? Sudah mahal. Pak Nana udah. Dah. Gak usah pakai referensi lagi, udah pakai Pakai apa? O2 terapi. Mana sih udah terapi? Oh ada modulnya. Oh, 2 saksen tuh pas kita saksen kita mainin oksigen ini. Pencet atau gimana? Kalau aku Oksigennya bisa naikin dulu. Sebelum saksen, sebelum saksen kita pencet oksigen itu. Langsung 100 deh ya. Jadi nggak usah puter ini dulu ya. Enggak. Jadi nggak usah muter-muter. Tuh, Wit, kalau mau saksen ETP, nah ini naikin dulu ini, klik O2, nanti dia nyampe 100. Nanti ini sampai 100 paling berapa menit doang. Oh. Baru kamu saksen. Sampai saturasinya naik dulu di 100 atau 99. Baru lakukan saksen. Nanti kan sambung lagi tuh, pencet lagi ini. Ya gitu ya, biar naikin. Bu, Hah? kalau FiO2-nya udah 100 gimana? Ya nggak usah. Nggak usah naikin. Ya udah VO2-nya tinggal puter kan? Pak Nono tuh ngetes ya. Kan di kita mas Pak, 100 terus. sesama ibu ini sama. Buka ini nih mbak. Oh keras mas aja. Di mana? Ini kan. Ini kok Ini longgar. kok ETT. Karena mungkin ini orok. Kalau itu kan Itu dewasa bu. itu anak. Iya terus satu lagi ke. Ada Ini konektornya. ada kalau konektornya itu lagi. konektor ganti. Dan Yang ini. kecil pun. Tes selang gede. Mana tadi? Teslang. Oh iya gitu. Tapi kalau ini kalau bayi pakai yang kecil Wit, itu dewasa soalnya. Sini. Mau ETT-nya ya? Oh yang bayi gimana itu? Yang bayi ada nggak sih mas? Nebunya nggak ada ya? Enggak ada bayi. Padahal bayi bu. Hah? Ini dewasa sih. Iya. Bayi Ini belum. dewasa. Kalau Bayi bayi itu masih ada ada. alat sendiri. Ini kan. Konektor itu alat sendiri, beli sendiri kalau bayi, setahu aku ya. Hasil terapi. Nah, tinggal diatur flow sama Oh. ininya. Ini buat COVID. Dia pakai ini aja udah kayak gitu, WOB Tapi mulu. sirkuitnya sama ya?
Pakai sirkuit. Sirkuitnya apa? Berarti sirkuitnya ganti dong. Sirkuitnya NIV. Enggak. Sirkuit itu. Ada kok. Ujungnya kan pakai nasal. Iya, maksudnya pakai sirkuit itu juga berarti pakai pakai sirkuitnya. Apa ya? Fancy. Dan Lagi nih ya. kalau ini kan paten ya. Iya, udah anak-anak ini. Kalau HFNC itu Ada sih kenapa tadi ikutin menunya mana Mas? Gimana? Standby. Nanti dibuka. Oh ini O2 terapi, klik. udah. Kalau tadi O2 terapinya belum Itu kan kita nggak bisa glock ininya berapa, Iya, di ininya lock berapa, gitu loh. kita nggak bisa lock kalau itu. Kalau Iya. yang itu Enakan ini udah. Nah, itu. Terus obatnya gimana tuh? Hah? Obatnya? Obat apa? Oh ini ya, nah ini satu begini kan. Nah, ini aja. Nah gitu. Pegang kan. ini, Mbak. Mau. Coba di itu pasangan. Apa itu? Udah. Ini nggak usah dipakai. Berarti bisa Aja. dua kali. Yang dipakai yang mana? Iya. Yang pendek Mana? ini yang dipakai. Nah, HME kalau ini begini. HME dulu. Oh, yang mana? Filternya dulu. Mohon maaf. Ini nih. Nah HME. Enggak, ini kan bakteri filter nih, bakteri filter. Gak apa-apa, anggap aja ini HME. Baru dipasang. Baru ini pasangin itu tadi yang Bu Ida tuh. Pasal kanul. Kayaknya ini Bukan nggak ini. ada ininya. Ada Sambungannya konektornya dong. Kan kalau yang di atas ke ini dulu. Kenapa? Kalau FNC yang Kalau yang ini nggak usah masuk ke sini dulu. Kalau pakai Iya. chamber, humidifier ke sini. Tapi nggak apa-apa nggak pakai chamber ya. Pas yang berikutnya aja ya, nggak apa-apa ya. Ini aja kan Bu. Udah kayak gini Simpel doang. banget ya. Enggak, ini buka aja kita ya. Nanti Hah? pas yang baru putus ini aja pakai. Jangan lupa loh. Bukannya biar pas. Tapi kayaknya cuma di sini biar ada ininya, biar ada apa? Ada Sama sensornya, iya. Sensor. Kayaknya ini ada yang kecil. Iya, itu. Itunya Mas Reza. Banyak. Ini kali Mas. Iya, kulit. Ah. Kalau misalnya dia kurang konektor-konektor kecilnya, pakai yang itu aja. Kan kita banyak konektor yang dari ini, apa sih namanya? Yang sirkuit yang reusable. Kan banyak konektor-konektor itu. Pakai itu aja tinggal dipilih. Kalau Ada kurang hilang, habis. Ada hilang. Oh, suruh pengadanya itu kali. Mendede lah. Kita yang sebelumnya dikasih yang reus ya, yang putih Nah, itu tebal. Maksudnya Kenapa? ini nggak pernah. yang Mas putih tebal itu reus. Itu reus. Kan ada dapat juga kita. Reza ini Iya, nggak dapat. pakai apa nih? Kalau ini yang Oh, diskonnya nggak bisa ya. Nggak usah lagi pakai itu. Coba ini enggak? Oh iya Kalau ini. ini Oh iya. Coba kan sirkuit ya. Ada sini ya. Tadi gimana? Iya, benar ini aja. Iya, itu Nah, ya. ini. Tadi pakai apa? Bu, ini kan ini ya apa? Mahal. Mahal nih. Ada ini kan Fisher Pekel nih. Ini harga segini 1.500.000. Dah. Ya kan, nah kita tuh ada jual yang Gentek, harganya lebih murah banget. Gentek. Gitu. Cenggong. Tapi kalau misalnya, di sini seringnya beli Gentek. iya, Tapi yang kita satu dulu. kalau ini kan Bisa memang pakai ini benar-benar aja, buat FNC. membeli unit. Jadi masih pakai ini aja. Oh ini aja. Iya, Oh tahun depan jadi kita beli 6 ya. Iya. Ini langsung ini. Coba ini pakai dipakainya gimana? Ini. Berarti itu kosong tuh. Ini untuk apa ini? Apakah HME itu bergantinya? Ini kan jatuhnya kayak Ini untuk apa ini? Ini Hah? Fungsi ini untuk apa? ini ngikut kepala. Jadi kalau misalkan ada HM, jadi kalau misalkan ada HM, Coba Bu. Nah, yang ini nih buat apa? iya. Kalau buat ada Ingat kalau ini bisa sama gerak-gerak kalau tuh. ini enggak itu buat Juga kesini ada kalau lomba. Ini lompat, jadi bisa pengganti. Jadi nggak kemana-mana. kedua itu kepala. Yang di samping ini tangga HM. Berarti cuma satu selang doang ya Kak? Kalau gitu. Oke. Jadi HME itu gunanya kalau ini kan mungkin dikasih air dulu, baru dia menimbulkan lembab dan kehangatan. Kalau HME dia menimbulkan kehangatan dan lembab juga, tapi nggak semaksimal humidifier. Jadi Itu makanya bagusnya kalau pakai apa, dewasa nggak apa-apa pakai HME, tapi kalau udah anak-anak atau bayi udah pakai humidifier. Gitu. Lembab diri. Ini lembab ini kehangatan. Ntar nunggu jamur loh. Pasti banget. Iya. Udah iya, kenapa nggak ngasih itu dari kemarin? Iya, Emang udah beli HME? Udah satu. Udah. Tengok-tengok. Beli. Itu baru rubah sendiri. Iya, naik turun. Ikutin. Ini nanti kayak gitu nggak berubah-ubah Enggak, settingan. itu mah udah kelok. Nah, ini bisa lihat gelombangnya kalau pasang ke hidung ya? Iya. Heeh. Coba Mas pasang ke hidung Mas. Nanti kepastian second dong ini. Second. Ya. Ini guys. Mau sih ini. Nanti kalau udah masuk ke hidung dia naik kan? Iya kan?
Harusnya gitu. Ah, Tapi kita belum ini pernah ada coba sih. grafiknya ya. Coba ini Ayo, jatuh. siapa, Ge? Ayo, Mas.